Bahasa Bali ya jawabnya, pakai bahasa Bali, pakai logat Bali. Boleh. Berproses sama semua orang yang ada di sini, aku senang banget bisa ketemu mereka semua, ngerasa kayak ketemu keluarga yang baru, dan buktinya sampai sekarang lumayan masih sering kontak sama Kisha, sama Kanaya, sama Neneng, dan kayak aku benar-benar ngerasa ini salah satu project yang hampir semua orang di sini tuh ngelakuinnya tulus dan dengan hati, dan emang semuanya ngerasa kayak project ini tuh penting banget buat mereka semua dan jadinya penting buat kita gitu. Seneng banget ngerasa kita semua care sama project ini, makanya seneng banget tadi waktu ngintip. Dan di press con sebelumnya kan Aurora sempat bilang, Aurora sempat pada saat review kok tatapannya Raim saat di Jakarta. Iya, tadi aku lihat tuh yang iya bagian kan? itu. Nah, kita pengen lihat langsung di sini dong tatapan yang seperti apa sih yang kalian. Coba deh. Iya dong, coba deh. Tatapan seperti apa sih Kisha ke Raim ke yang Komang? kayak kaget gitu loh. Iya, coba. Gitu, yang kayak sampai nggak bisa. Tatap dong, coba tatap dong. Yang dia harus Iya. dibantu berdiri gitu loh. Yang itu sama Kak Anggika. Oh, kalau sama Kak Gita nggak cemburu? Enggak, sama Kak Anggika yang itu. Itu kerasa banget waktu nonton. Kayak kan dia ngeliatin aku kayak gitu. Nggak bisa, itu nggak boleh harus. Nah, nggak boleh Kisha. Nggak boleh harus. Coba Kisha sekarang kasih tatapan yang nggak biasa deh. Enggak, gini saya klarifikasi sebentar ya. Ya, boleh, silakan. Kenapa ngeliatnya sama kayak kamu ngeliat aku waktu Nah, pertama kali? Kan itu. nggak boleh kayak gitu. Cowok itu kan, Bukannya kamu cowok itu masih kan, ada aku di cowok itu kan, pikiran kamu. cowok itu kan banyak pertimbangan, ya kan. Sedangkan posisinya Nggak, saya lagi ada sama. kamu lagi lupakan sama aku di sini. Enggak. Ayo. Sorry, saya pindah dulu ya. Obat nyambung. Terlalu jadi back. Dan kenapa dua kali press con Bang Ari di tengah orangnya. Selalu. Enggak, itu kan posisi kan saya lagi sama Maman kan. Iya. Lagi sama Maman. Terus? Kalau aku nggak ikutin maunya dia, ntar dia marah. Aku nggak dikasih kerjaan lagi, betul tidak? Tapi apaan? Terus kenapa harus ngeliat dia kayak gitu? Nah, Gak perlu. Itu alasannya gak masuk akal sih menurut aku. iya. Udah, Kisha deh minta apa-apain lu Kisha udah. Oke, tepuk tangan dong untuk Aurora dan juga Kisha. Tapi kita jangan lupa juga perjuangannya Arya di sini. Azando. Aku tuh sumpah teman-teman, sebelum ke Azado bentar sedikit ya. Aku tuh nganggap dia udah kayak abangku sendiri. Udah Iya. sedekat itu. Tapi saya nggak nyangka di film ini mengkhianati sama aku. Reseng nih orang gitu ya. Iya, sabar gitu ya. Azando, mana tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Tadi ada yang rela kesini pulangnya nungguin Arya katanya. Ya, gimana Azando berproses bersama dengan teman-teman di sini dan karakter kamu tadi kena juga di hati teman-teman penonton nih ternyata. Iya, senang banget berkali-kali. Jujur aku nggak bisa berkata-kata ya, terhitung sejak film ini selesai tadi kayak bilang ke Kisha Alvaro, gue nggak expect kalau semanis ini gitu. Kemudian aku Kitanya apa? iya sorry, bukan kitanya, film ini gitu. Saya nggak berekspektasi kalau ini film semanis itu. Iya. Yes. Kemudian setelah itu saya ngomong, saya apresiasi untuk Kisha, lu keren banget, gue bangga sama lu gitu. Boleh tepuk tangan untuk Kisha dong. Luar biasa ya. Kemudian tadi kembali ke pertanyaan, aku senang banget berproses bareng teman-teman seluruh kru dan juga cast Komang, karena aku banyak belajar. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini film pertamaku dan aku banyak banget belajar di dalam project ini. Kemudian berkali-kali aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Chan Parwes, Selvia, Kanaya, Anindita dan seluruh teman-teman yang sudah memberikan wadah untuk aku banyak belajar di sini. Itu nggak ternilai harganya gitu, luar biasa. Karena kalau dipikir siapa aku bisa dikasih kesempatan untuk terlibat serta belajar di project yang luar biasa ini Kak Dias. Yes. Dan ya untuk Arya, Arya itu berkali-kali aku bilang, Arya itu cowok green flag yang tidak memaksakan kehendaknya. Dia sayang sama Komang, dia suka sama Komang, tapi dia lebih senang kalau Komang bahagia sama pilihannya. Itu tuh baru tuh. Real life juga Azando sama Arya
sama-sama green flag ya, jadinya gampang untuk Azando meranin Arya ya. Tapi nggak tahu. Arya aslinya nggak kayak gitu. Oh, oke. Oh, Arya asli nggak gitu. Karena dari Saya mau bunuh itu orang. sabar, sabar. Arya berhenti stalking istriku Arya. Arya. Mas sampai sekarang Kami sudah masih. bahagia. Mana nih? Terima kasih Rayu Azando, thank you. Tapi kita juga ada Sultan dan juga Askia di sini. Tepuk tangan dong untuk pemeran Komang dan juga Raim kecil nih. Nah, ini kalian gimana? Boleh ceritakan dong gimana kerja bareng sama Kanaya? Boleh ceritakan? Sultan dulu deh, silakan. Gimana ya? Iya. Kan main tuh di pantai seru banget. Itu gimana? Ya seneng lah bisa. Bingung nih jawabnya. Berdiri ya, Pak. Ya, tapi seru ya syuting di bawah. Pertama kali kamu syuting ke bawah berarti. Pertama kali syuting di luar pulau. Di luar pulau bahkan ya. Nah, gimana rasanya pengalaman syuting di sana saat melihat keindahan bau-bau? Ya seneng lah. Di sana proses syutingnya juga menyenangkan. Lokasinya bagus banget. Tapi ada satu hal yang bikin khawatir. Adalah saat syuting di situ. Katanya tuh kalau lokasinya hujan, aku bakal diganti. Dan alhamdulillah aku doa. Itu siapa itu? Siapa itu? Siapa yang mau Sultan nih? Sampai sekarang masih berasa. Kalau hujan, aku bakal diganti. Ya Allah, semoga gak hujan ya Allah, doain aku. Untung gak hujan ya. Iya. Tapi awalnya udah gerimis-gerimis dikit. Oh. Pas syuting. Ya. Terus kata Om Arif, ya udah ganti dah. Berarti Om Arif nih yang bohong gitu. Oh inget sampai kalah premier loh. Saya mau klarifikasi bukan saya ya, tolong. Siap, terima kasih Sultan. Kalau Askia gimana Askia? Tadi pertanyaannya gimana ya? Seneng gak syuting bareng sama Sultan, Kanaya di pulau di bau-bau? Senang. Seneng ya. Kalau tadi kan ada pengalaman, kalau Sultan tadi katanya kalau hujan diganti, kalau kamu ada cerita apa? Kalau cerita ya, paling gak ada. Kanaya ngedengereknya gimana sih? Galak nggak? Pelan-pelan nggak atau gimana? Enggak sih, pasti baik banget ke direknya. Aku juga anaknya kan agak cicilan dikit. Tapi kalau di direct gak tau, gampang gitu. Asik. Jadi udah klop aja ya kamu sama Kanaya ya. Siap. Terima kasih, tepuk tangan juga buat Askia. Terima kasih. Kita ke Om Matias Mucus sebagai ayah dari Raim dan juga kakak Boy di sini. Satu aja. Semua aja ngasih. Om Matias Mucus terlibat di film yang sangat luar biasa. Untuk di momen Lebaran nanti ada yang ingin disampaikan dari Om Matias Mucus berperan sebagai ayah di sini. Itu karena takdir itu. Itu dia, takdir. Karena hidup itu kan perjalanan takdir. Dan takdir juga saya merokok akhirnya. Sumpah itu saya 15 tahun sudah berhenti merokok. Dan itu pertama kali saya merokok lagi, yaitu saya anggap sebagai takdir. Ya Pak Parwes, saya nggak nyalain Pak Parwes, saya harus merokok lagi, takdir. Karena saya maklum bahwa hidup itu adalah perjalanan takdir. Jadi tapi saya merokok cuma sekali itu aja di film itu. Terakhirnya itu ya. Dan akhirnya saya berhenti lagi dan itu pun karena takdir. Iya. Dan takdir juga yang membawa saya ke gedung ini dan bisa bersilaturahmi di dalam kondisi yang sangat membahagiakan. Karena saya dengar gaungnya Komang di luaran itu sangat-sangat positif dan bismillah dalam hati saya, mudah-mudahan film ini bisa mengena di hati para penontonnya. Nanti ketika Lebaran kita sama-sama bersyukur bahwa ada dua manusia yang karena takdir dipertemukan, walaupun perbedaan itu juga takdir, tapi mereka bertemu dan akhirnya punya anak. Itu juga takdir. Takdir. Ya.
udah itu aja. Pokoknya saya ngomong masalah takdir di poin ini. Ya. Terima kasih Om Matias Mucus, terima kasih. Selanjutnya Bang Ari Kriting gimana? Nih yang seperti Bang Ari sampaikan juga, ternyata sangat luar biasa Bang Ari dan potensi terlihat ke makin banyak penonton di Indonesia atas kekayaan alam dan juga budaya di Buton sana akan makin terlihat dan terdengar di Bang Ari. Silakan Bang Ari. Tidak usah terlalu begitu, saya jadi tegang. Saya jadi tegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir. Sama. Udah Om Matias Mucus. Iya, udah Om Matias Mucus. Iya. Tapi gini ya teman-teman, saya ini alhamdulillah sudah berkarir di industri film ini 1 dekade. Jangan dulu tepuk tangan. Malu gak sih ngomong 1 dekade di sampingnya Om Mucus? Kata Om Mucus kayak, ya lari. Iya, itu karena takdir. Tapi Om Mucus, sebagai orang timur yang tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan ada di dalam sebuah film, bisa main di film itu aneh sekali, sebuah pengalaman ya yang sangat aneh sekali untuk saya gitu. Jadi waktu pertama kali saya main film, saya pikir ya udahlah ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Lalu saya main film lagi, oh masih dipanggil. Lalu saya main film lagi tahun berikut, oh ternyata masih ada juga, masih boleh saya main gitu. Sehingga saya sampai pada titik ini Tom Mucus, untuk orang yang tidak pernah tersentuh dengan pembuatan film, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan main film itu, bagi saya pribadi itu sesuatu yang takdir Allah yang sangat indah. Tapi ada satu hal setelah saya jalani selama bertahun-tahun ini, saya tuh bermain sebagai orang timur di hampir semua filmnya saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa ya, tapi tidak apa-apa. Tapi faktanya adalah saya tuh bermain dengan bermacam-macam etnis ya teman-temannya. Saya pernah jadi orang Papua, saya pernah jadi orang Sumba, saya pernah jadi orang Makassar, saya pernah jadi orang timur in general gitu ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya tidak pernah jadi orang Buton di semua film yang saya perankan. Jadi terima kasih banyak Raim Laude, Pak Parwes, teman-teman Naya yang sudah ajak saya, sehingga saya punya karakter di satu film yang mana itu merupakan identitas aslinya saya. Terima kasih banyak, film Komang ini telah membawa saya menjadi dirinya saya di tanahnya saya. Karena syutingnya juga di tempatnya saya. Jadi itulah sebuah karya film yang luar biasa ya. Dia memberi makna kepada masing-masing orang. Kisah akhirnya tidak meninggal dalam filmnya. Ya, itu sebuah makna gitu. Iya betul. Kita masing-masing punya makna gitu ya. Yang meninggal apanya? Om Mucus akhirnya setelah bertahun-tahun tidak pernah merokok, akhirnya menyalakan sebatang rokok lagi. Saya ingat dari hari nggak enak ternyata ya. Iya. Nggak enak. Bah, kalau udah pernah berhenti itu nggak enak emang. Saya juga akhirnya dalam sebuah film ini menjadi diri saya. Syuting di lingkungannya saya. Jadi kalau dia tadi lihat itu orang lari-lari di tempat, nah di jalanan itulah saya kecil dulu lari-lari di situ. Di laut-laut itulah dulu saya memancing. Dan itu terjadi karena Raim dan Komang melahirkan sebuah cerita yang akhirnya bisa membawa saya juga kepada takdirnya saya sendiri. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan film ini memberi makna untuk kita semua. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ari. Kita ke Neneng Risma. Neneng, wah semuanya nengok. Sebagai support sistemnya Komang nih di sini. Dan real life support system tuh, Pak, kalau tadi kan kata Bang Ari semua punya maknanya. Nah, kalau Neneng sendiri maknanya untuk film ini, dari film ini apa untuk Neneng nih? Berdiri kali ya Neneng ya? Iya. Kayak stand up banget bang, kalau gini bang. Terus Om Mucus, awas kalau nggak lucu. Wih, kau jadi pressure harus lucu ya. Kalau misalnya Neneng, maknanya Neneng mudah-mudahan di film ini orang-orang jadi apa ya, lebih terbuka lagi tentang cinta. Kayak kan kita di Indonesia nih banyak budayanya. Mudah-mudahan film ini mematahkan banyak mitos dan pamaling, orang ini nggak boleh sama orang ini, tapi justru karena cinta kita satu kan gitu. Semua orang bisa jatuh cinta sama orang mana aja gitu. Neneng sih pengennya kayak gitu. Terus buat teman-teman yang trust issue sama kayak Neneng, bahwa cinta yang beneran tuh ada di film ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa percaya cinta yang
real, yang nyata, bisa kembali percaya bahwa perbedaan tuh nggak menghalangi kita tentang keindahan cinta gitu sih. Yes, ini kan tentang perjuangan cinta. Berarti Gimana Om? Ini lagi mau nyari ke bau-bau nanti pas promo, jadi nyarinya tetap ke bawah. iya. Ya, itu dia. Itu dia. Cari orang timur ya Mas Ya karena di Jaki. film ini akhirnya Neneng menemukan cinta dari sahabat Aurora. Yeay, terima kasih Neneng Risma.